Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzah. Salawat dan salam senantiasa sama kita curahkan kepada satu manusia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yang diagungkan oleh yang maha agung, yang dipuji oleh yang maha terpuji. Tidak lain dan tidak bukan adalah kekasih kita, kecintaan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, sahabat, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk melanjutkan perjuangannya dan syariatnya hingga hari kiamat. Para pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kepada Allah karena kita kembali berjumpa tentunya dengan saya Ujai dan juga kawan-kawan dari Patroli dalam program Kisah Sufi yang penuh dengan inspirasi. Mudah-mudahan 30 menit ke depan akan ada kisah-kisah yang menarik sehingga bisa kita ambil pelajaran dan kita aplikasikan tentunya di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Nah, tapi seperti biasa, sebelum kita sama memulai kisah-kisah yang menarik ini, kita tanya dulu kepada kawan-kawan dari Patroli, apa tema kita pada kesempatan kali ini? Silakan. Kematraman barang si Maman ditungguin kelamaan. Buah zaitun punya si Atun. Ada emak, ada bapak. Pantun sih tinggal pantun. Ini temanya apa nih? Keutamaan takbir, tumpak tung. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi para pemirsa sekalian, tema kita pada kesempatan kali ini adalah keutamaan takbir. Jadi berbicara tentang takbir, takbir itu sebetulnya adalah istilah yang biasa kita tahu mengenai zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membesarkan Allah. Nah, biasanya kalau kita melakukan ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan, maksud saya belibet lagi. Ketularan takbir, Ustaz. Ketularan ente pade. Ya, tumpak tung. Udah langsung rekam. Maka di akhir dan penghujung daripada puasa tersebut kita akan apa? Akan menghadapi yaitu satu hari kemenangan yang dinamakan dengan Idul Fitri. Nah, malamnya tuh kita melakukan takbir, ya, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bergembira bahwa kita telah melakukan dan melaksanakan selama sebulan penuh yaitu puasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka kegembiraan, kesenangan, subhanallah, bahwa kita telah mampu melakukan dan melaksanakan apa yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Subhanallah, merinding gitu bacanya para pemirsa. Nah, berkenaan dengan hal ini ada satu kisah yang menarik. Kisah tentang siapa? Siti Fatimah. Siti Fatimah tahu nggak siapa? Saya Pak Ustaz. Itu sama aja, gedebong pisang. Tumpak tung. Iya, Siti Fatimah. Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, yaitu anak daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling beliau cintai, bahkan penghulu wanita surga nantinya. Subhanallah. Ya. Tapi sehebat apapun Siti Fatimah Az-Zahra, para pemirsa sekalian, beliau tetap manusia. Walaupun dia anak daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadangkala ada rasa apa ya? Ingin sesuatu sebagaimana orang-orang menginginkan layaknya yaitu perempuan-perempuan yang lain. Kenapa? Karena beliau ini adalah seorang ibu rumah tangga. Suaminya adalah Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhahu.
Ya, sebelum kita lanjutin nih pemirsa ya, saya mau tanya dulu sama murid-murid saya. Ada dia nih. Kenapa? Bisa. Maaf, sengaja. Udah, sekarang saya mau tanya. Kalau bicara para sahabat yang lain itu kan radhiyallahu taala anhu. Iya, Artinya semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Iya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya. Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Ya. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Disingkat radhiyallahu anhum. Ya, kalau misalkan mau semuanya dibawa tuh. Ya. Nah, sekarang Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhahu. Artinya semoga Allah meridhoi dirinya dan semoga Allah memuliakan wajahnya. Tahu nggak ente nih Pade, kenapa diberikan gelar sedemikian rupa? Saya tahu. Apa? Udah lulus S1. Emang dulu ada kuliah. Iya kan masih belajar. Malum Ustaz, dia TK aja di DO. Malum kecebong kali. Tumpak. Nah, para pemirsa sekalian, sebelum kita lanjut, nanti jawabannya apa setelah pesan-pesan Berikut ini. Pak tung. Nah, para pemirsa sekalian yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih bersama saya Ujai dan juga kawan-kawan dari Patroli dalam kisah sufi yang penuh dengan inspirasi insya Allah. Jadi kalau kita bicara tentang arti karramallahu wajhah, itu artinya semoga Allah memuliakan wajahnya. Waduh. Tapi kenapa diberikan gelar seperti itu? Karena Sayyidina Ali tidak pernah selama hidupnya melihat, mohon maaf, kemaluannya. Wah, Masya Allah. Tuh, Pernah melihat makanya kemaluan, dikatakan sebagai karramallahu wajah. Nah, sekarang murid-murid saya gimana para pemirsa sekalian, gitu kan? Tiap detik diliatin Pak Ustaz. Bukan masalah dilihatin. Kenapa, Ustaz? Hah? Kenapa tuh? Batuk dulu. Biasa kakek-kakek baru. Iya. Minum Ini jahe mah sekarang, bukan Ustaz. sekedar ngeliatin tiap hari kalau masuk ke kamar mandi sabun habis. Sabun yang banyak, Itu yang kemuliaan daripada suami Siti Fatimah yang bernama Sayyidina Ali karramallahu wajah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan wajahnya. Pada suatu hari dia mendengar baginda Nabi besar Muhammad SAW, Siti Fatimah ini, bahwa beliau mendapatkan tawanan perang. Jadi kalau misalkan berperang itu, ya terus kemudian kita menang, itu yang tawanan bisa kita jadikan budak. Dulu, zaman peperangan gitu ya. Nah, kalau misalkan peperangan berlaku lagi bisa seperti itu tuh. Nah, tapi umat Islam memberikan perlakuan kepada tawanan-tawanan luar biasa. Nggak dipaksa untuk masuk ke dalam ajaran agamanya, tapi mereka bisa dijadikan para pembantu tersebut. Nah, singkat cerita, Siti Fatimah ini pengen gitu loh, ada yang bantuin. Maklum dong, ini anaknya presiden, bro. Anak presiden, Rasulullah itu pemimpin dunia dan akhirat. Pemimpin daripada negara, pemimpin agama. Pikiran dia masa iya sih mau minta aja sama ayah gitu loh. Apa namanya, satu orang pembantu enggak dikasih. Akhirnya datang. Karena dia merasa capek nih pemirsa. Untuk apa? Numbuk gandum, bikin apa namanya itu terigu untuk suaminya. Capek. Akhirnya datang ke rumah ayah beliau, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Kebetulan Nabi nggak ada. Biasa Nabi Muhammad agak ada, lagi apa? Yaitu lagi dakwah. Sama kalau pemirsa rumah saya lagi nggak ada, saya lagi dakwah juga. Panggilan Ustaz ya. Betul sekali. Nah, kemudian akhirnya ketemu Siti Aisyah, istri daripada Nabi kita Muhammad SAW, ibu tiri daripada Siti Fatimah. Ya. Kemudian bicara sama Siti Aisyah, kemauannya apa? Ya, pengen dikasih pembantu. Bagilah pembantu satu dari tawanan yang ada, mama, gitu. Kalau enteng manggilnya apa? Nya, gitu ya kan. Nah, akhirnya apa yang terjadi?
Setelah itu dia pulang nggak bertemu Rasulullah. Malamnya Nabi Muhammad SAW datang kepada siapa? Yaitu kepada Siti Fatimah Az-Zahra, para pemirsa sekalian, beserta Sayyidina Ali yang pengen tidur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk ke dalam. Lalu dikasih tahu sama Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Wahai anak-anakku, katanya, maukah engkau aku tunjukkan yang lebih baik di alam dunia ini? Akhirnya beliau katakan, ya, saya menginginkan wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa kemudian yang diberitahu oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, sungguh kalimat takbir 33 kali, tahmid 33 kali, tasbih 33 kali menjelang engkau tidur lebih baik untuk kamu daripada engkau mendapatkan pembantu. Subhanallah. Jadi maksudnya dari kisah ini apa para pemirsa? Nabi Muhammad nggak mentang-mentang jadi pejabat. Nabi Muhammad nggak mentang-mentang jadi presiden. Tapi Nabi Muhammad mengajarkan anak-anaknya untuk kemudian tidak hubbud dunia. Subhanallah. Itulah bagaimana baginda Nabi besar Muhammad SAW mengajarkan anaknya Siti Fatimah. Nah, ini juga bisa menjadi sebuah pelajaran yang berharga buat kita orang. Betul, artinya orang bagaimana nggak aji mumpung. Ya kan? Kalau misalkan ada apa jabatan gitu kan, bapaknya jadi apa, anaknya pakai fasilitas seadanya, semaunya. Kalau di negeri anta beranta kayak begitu tuh. Negeri anta beranta. Kalau negeri Indonesia enggak. Enggak. Mendekati gitu. Sama aja. Nyaut aja lu ah. Coba aja nyamber. Oh, nyamber aja. Bensin. Ya, bakar dong. Ya. Jadi kalau di negeri anta beranta begitu pemirsa, punya jabatan, bahwa bapaknya jadi apa namanya pejabat gitu ya, anaknya dapat fasilitas gitu kan, yang mestinya itu fasilitas buat apa? Buat negara. Nabi Muhammad SAW mencontohkan ini, nggak mentang-mentang lu anak Rasul terus kalau misalkan mau ngambil tawanan buat jadi pembantu enak aja, itu mesti bilang wow. Tumpah. Ya pemirsa sekalian, aduh. Sombong anak pejabat. Temen saya nih. Anak kambing. Ya, parah banget anak kambing. Percis sih muka lu. Para pemirsa kalian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ada lagi satu kisah mengenai hal ini tentang orang-orang miskin sekarang. Waduh, Biasanya kalau kita kenal dengan bahasa kismin. Kalau nggak kismin, madesu. Ya. Orang-orang miskin, orang-orang yang nggak punya harta, ngiri para pemirsa. Iya. Ngiri kepada orang-orang kaya. Tapi ngirinya bagus. Maksudnya ngirinya bagus apa? Ada ngiri kan yang nggak boleh. Iya. Pada umumnya tuh ngiri nggak boleh. Ya, yang ngiri kepada nikmat orang gitu kan, sehingga akhirnya jadi hasud gitu kan. Tapi ada ngiri harta, ngiri ilmu. Tapi untuk tujuan baik. Ngiri buat motivasi ya. Misalkan gitu kan, Erwin orang kaya, ente orang miskin, fakir gitu kan. Gimana? Erwin sering memberikan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Nah, ente ngiri untuk rangka dalam ibadah. Boleh tuh pemirsa. Berpahala. Ya. Kemudian juga apa namanya, ilmu. Orang kalau ngiri kepada ilmu orang untuk beribadah kepada Allah boleh. Nah, ceritanya bahwa orang kaya ini diirikan oleh orang-orang miskin dan mengadu kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana nih aduan mereka kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya akan kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Tumpak tundung. Pemirsa sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih bersama saya, pindah-pindah channelnya gitu ya. Enggak pernah pindah. Dan juga Tumpak tundung. di mana-mana emang yang rada mendingan ustadznya ketimbang muridnya. Kenapa Ustaz? Iya, lu jelek. Maaf. Sebenarnya Pak Ustadz Uci ini ganteng. Tapi kalau nggak jelek.
Sama aja. Dia itu ganteng, Tapi kagak bisa ganti casing. Bener. Pemirsa sekalian, sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan melanjutkan kisah kita tadi. Jadi ada orang-orang miskin ngadu kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Lantaran apa? Lantaran orang-orang kaya tersebut enak gitu ya. Betul. Kenapa enaknya? Dia punya harta gitu ya. Kelebihannya dia punya harta, dia bisa bersedekah, sedangkan orang-orang miskin enggak. Sedangkan apa yang dilakukan oleh orang-orang miskin juga bisa dilakukan oleh orang-orang kaya. Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh orang kaya tidak bisa dilakukan oleh orang miskin. Orang kaya sholat, orang miskin Sholat. Orang miskin puasa, orang kaya Puasa. Kan gitu ya. Sedangkan bicara sedekah mengeluarkan sebagian hartanya, nggak ada orang miskin. Nggak buat dia aja puyeng 17 keliling gitu kan. Gimana buat orang lain? Akhirnya dia ngadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, gimana ini? Adil nggak sih sebenarnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Orang-orang kaya enak ya Rasulullah. Mereka bisa mampu mengeluarkan sebagian hartanya untuk mereka yang tidak mampu. Itu buat kami. Tapi giliran kami bagaimana? Tidak bisa dan tidak mampu untuk mengeluarkan daripada harta tersebut. Akhirnya Nabi besar Muhammad SAW mendengarkan, yaitu keluhan dari orang-orang miskin tadi. Seraya beliau menjawab, maukah kamu aku beritahu bahwa ada yang lebih hebat dari itu semua? Bahkan orang-orang kaya kalah sama ente di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ibadah kepadanya. Lalu apa gerangan wahai Rasul? Lalu akhirnya Nabi besar Muhammad SAW menjawab, kamu akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi daripada mereka dengan cara engkau membaca daripada takbir 33 kali. Lalu kemudian tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Sungguh engkau telah mendapatkan kemuliaan dan derajat melebihi orang-orang yang kaya yang engkau dirikan tersebut. Subhanallah. Jadi cukup tuh kita mengucapkan 33 kali takbir, 33 kali tahmid, 33 kali tasbih. Tuh selesai sholat para pemirsa ya. Nah, jauh lebih daripada itu, takbir yang sekarang ini hanya berbeda secara tekstual saja, gitu ya. Kalau misalkan mau lebaran gitu ya, malam takbiran itu lebih panjang tekstualnya, ya. Tapi pada intinya di dalam hal tersebut adalah kalimatnya takbir, kalimatnya tasbih, kalimatnya juga tahmid, kalimatnya membesarkan Allah, kalimatnya memuji Allah, kalimatnya mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Takbir itu membesarkan Allah. Kalau tahmid itu apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Tasbih itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Tahlil itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada terkumpul di dalam takbiran tersebut pada saat malam takbiran, Saudara. Maka oleh karena itu sebetulnya merugi bagi orang-orang yang ketika Allah taala berikan hari kemenangan gitu ya. Kan bicara yang namanya takbiran itu sebetulnya sudah lepas. Sudah lepas dari apa? Lepas dari bulan suci Ramadan. Perbedaan waktu antara Hijriyah sama apa namanya satu lagi itu Muharram, Masehi. Hijriyah. Muharram itu bagian daripada Hijriyah. Oh, gimana sih dengan murid. Abang pakai email juga lu. Saya jawab Pak Ustaz. Aduh, pemirsa, udah diajarin sebulan penuh kada paham-paham. Ya, Hijriyah itu Muharram, Safar, semuanya dah tuh. Ya, besok hafalin tuh. Ya, Ramadan termasuk bulan-bulan yang ada di dalam bulan Hijriyah. Pergantiannya itu para pemirsa pada waktu maghrib. Kalau misalkan kita jam 12 malam, ya misalkan mau ganti hari, ya Senin ke Selasa, jatuhnya pada jam berapa tuh? 12 lewat 1. Ya, tapi kalau misalkan pergantian bulan Hijriah harinya maghrib. Setelah maghrib Allahu Akbar sudah ganti hari. Sehingga ketika kita berpuasa lalu maghrib selesai, besoknya Idul Fitri, pada saat maghrib itu sudah masuk 1 Syawal. Sehingga kita takbiran pada saat itu. Alhamdulillah. Maghrib tuh ada Cristiano Ronaldo kan ya, Pak Ustadz ya? Apa? Real Madrid.
Ngomong sama gua kalau nggak tahu. Gua pelatihnya. Pemirsa. Ya, kesimpulannya dah sekarang dah. Ya, Dengerin mereka orang bercanda mulu. Jadinya, yuk sama kita manfaatkan malam takbiran yang baik, yang benar, karena kita udah tahu tuh keutamaannya. Ya, selepas bulan suci Ramadan, ribet lagi. Ya. Selepas daripada bulan suci Ramadan, amalkan. Ya, setelah kita habis sholat ataupun mau tidur, sebagaimana kisah yang diriwayatkan dalam salah satu hadis tadi yang begitu panjang, ada 2 pemirsa sekalian. Ya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada takbir tersebut, keberkahan daripada takbiran tersebut, sehingga pada akhirnya bisa menangkan jiwa kita, dan bisa juga menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan segala amal ibadah puasa kita diterima selama sebulan penuh dan menjadikan kita sekali lagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ini dari kami, semoga bisa bermanfaat. Sama-sama kita akhiri pada kesempatan perjumpaan kita kali ini, tapi sebelumnya sebagaimana biasa kita dengarkan dulu pantun dari kawan-kawan patroli. Silakan. Jangan resah dan berita. Untung ada, tuah tiada. Bagai kebo dicicuk hidungnya. Ada ustadz yang berkisah. Dan kami patroli yang suka bercanda. Kisah tinggal kisah. Ya sudahlah pemirsa. Yang penting kita ambil hikmahnya saja. Tumpak. Demikian dari kami para pemirsa sekalian. Semoga bermanfaat. Hadanallah. Hada min fadli rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.